PPN ini singkatan dari pajak pertambahan nilai dan definisinya PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Trendingnya sebenarnya gitu PPN itu hanya dikenakan untuk barang mewah saja gitu kan. Tapi semakin kesini itu kan ruwet dan akhirnya diumuminnya via media sosial dari Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi agak lucu juga teman-teman. Nah, masyarakat kena prank gitu ya. Katanya PPN 12% itu hanya untuk barang mewah saja gitu. Tapi ternyata PPN ini diberlakukan 12% untuk barang atau jasa yang non mewah juga. Dan di awal tahun ketok palu PPN 12% itu tentunya membuat masyarakat miskin menjadi miskin, kaya semakin kaya mungkin gitu ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun dan selamat tahun baru. Teman-teman kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan tentunya. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Nah, Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris apa sih? Kita akan ngaji bris tentang mualnya PPN 12% di Negara Kesatuan Republik Indonesia per tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk teman-teman sebelumnya, mungkin aku utarakan terlebih dahulu PPN itu apa, regulasinya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan setelah kami melakukan segala macam hiruk pikuk penelitian tentang PPN yang meruwetkan ini, akhirnya setidaknya kami punya informasi yang sudah seharusnya dibagikan kepada teman-teman semua. Dan sebelum video ini berlanjut, ngaji bris ini berlanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Dan jangan lupa klik untuk loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk mampir di kolom komentar, like, share juga ke teman-teman semuanya tentang PPN 12% ini. Nah, teman-teman, bahan yang kita ambil itu sangat banyak dari Direktorat Jenderal, benar nggak ya? Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Lalu ada beberapa referensi yang diberikan oleh teman-temanku yang saat ini sedang bekerja di Tax di Jakarta sana. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan referensi terkait informasi hiruk pikuk PPN 12% ini. Nah, sebelumnya aku juga search dan ingin mengutip dari website Wikipedia tentang PPN ya. Nah, teman-teman perlu diketahui PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Oh iya, disclaimer sebelumnya, kalau penginformasian terkait PPN ini ada yang salah atau ada yang kurang efektif atau bahkan salah, mohon direvisi di kolom komentar karena semrawut sekali, rumit sekali. Jadi ya silakan dikomen sebanyak-banyaknya ya teman-teman. PPN ini singkatan dari pajak pertambahan nilai dan definisinya PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Dan PPN ini merupakan jenis pajak konsumsi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya value added tax atau singkatannya VAT. Salah atau benar mohon dikoreksi teman-teman. Dan ada juga istilah dari bahasa Inggrisnya, PPN ini adalah Goods and Service Tax atau singkatannya GST. Dan PPN ini termasuk jenis pajak tidak langsung yang mana pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir. Tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Seperti itu teman-teman. Itu kami kutip dari website Wikipedia tentunya. Dan di sini juga kita haturkan bahwa ada regulasinya teman-teman. Ada dasar hukumnya di PPN ini. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mana berlaku di bulan April tahun 1985. Nah, Undang-Undang PPN ini
ada di pasal 20 tahun 1984 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan barang mewah gitu. Dan di dasar hukum atau aturan ini ada pengubahan ya. Ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mana berlakunya itu di Januari 2001. Ada juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mana berlaku pada Januari 2010. Jadi ketok palunya itu di 1 tahun kemudian gitu. Untuk perumusan PPN itu ya tarifnya atau apanya gitu di setahun sebelumnya dan akhirnya diketok palu di tahun berikutnya gitu teman-teman. Kayak kejadian di tahun ini di 2025 itu ketok palu di 1 Januari 2025 bahwa PPN itu naik menjadi 12%. Nah, peraturan baru ada Undang-Undang HPP di tanggal 29 Oktober di tahun 2021, peraturan barunya itu ada tarif PPN pasal 7 itu dimulai dari 11% saja, berlaku 1 April 2022 dan yang terbaru adalah 12% dengan ketok palu atau berlaku di tanggal 1 Januari 2025. Gitu teman-teman. Nah, mekanismenya ini mungkin teman-teman agak ribet ya, agak mikir juga. Mekanismenya itu yang pertama pemungutan, kedua penyetoran, dan ketiga pelaporan. Nah, di bagian pelaporan ini pada pihak pedagang atau produsen atau orang pribadi tadi, yang mana adalah PPN yang dibayar oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi ada nih namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP atau pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan pajak masukan itu adalah PPN yang dibayar ketika PKP atau pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, dan membuat produk. Ini emang agak jelimet banget teman-teman. Dan Indonesia dari tahun 2024 ke 2025 itu kan ada kenaikan 12% itu tadi ya, dan ketok palu di awal tahun. Ini juga membahas, jadi nggak cuman tarif PPN di negara gitu ya, tapi ada pembahasan ekspor juga. Aku infoin juga untuk bagian ekspor. Itu kalau di Indonesia itu kan menganut sistem tarif tunggal untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor. Ini bagian yang ekspor ya teman-teman. Dan ekspor itu ada beberapa macam yang dikenai pajak. Yang pertama, barang kena pajak berwujud. Yang kedua, barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang ketiga, jasa kena pajak. Dan paling rendah tarifnya itu 5%. Dan paling tinggi adalah 15%. Diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan pemerintah ke DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan APBN. Ekspor itu kan dalam keluar, impor luar ke dalam. Jadi, rungsing banget ya Bes ngomongin pajak ini gitu. Dan di sini, kalau teman-teman mau buktinya, aku mau dapat rangkuman ini dari salah satu temanku yang bekerja di bagian pajak, bahwa rangkuman yang terbaru itu ada di PMK strip 131 garis miring PMK titik 03 garis miring 2024. Jadi kan mungkin di media sosial atau di masyarakat itu trendingnya sebenarnya gitu PPN itu hanya dikenakan untuk barang mewah saja gitu kan. Tapi semakin kesini itu kan ruwet dan akhirnya diumuminnya via media sosial dari Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi agak lucu juga teman-teman. Nah, di rangkuman ini itu mencakup terkait kategorinya barang mewah dan barang non mewah, barang atau jasa non mewah gitu. Aku informasiin ya teman-teman. Jadi kalau kategorinya itu di sini tarif PPN-nya namanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Barang mewah itu 12% harga jual atau nilai impor. Dan barang atau jasa non mewah nilai lain 11 atau 12 dari nilai impor atau harga jual itu gitu. Lalu kategori yang kedua, impor BKP atau BKP tidak berwujud. Tadi ya yang kayak mungkin ekspor impor tadi ya teman-teman. Impor BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Barang mewah PPN-nya itu dihitung dari nilai impor penuh. Sedangkan barang atau jasa non mewah PPN-nya itu dihitung dari nilai lain 11 atau 12 dari nilai impor. Agak membingungkan lagi-lagi teman-teman. Lalu yang ketiga, kategorinya penyerahan barang atau jasa domestik. Barang mewah barang mewah itu dihitung PPN-nya dari harga jual penuh.
Lalu barang atau jasa non mewah, PPN-nya dihitung dari nilai lain atau 11 dari 11 atau 12 dari harga jual. Dan ini ada contohnya teman-teman. Misal harga jual mobil mewah itu 800 juta. PPN-nya itu kan 12%. Dikali 800 juta sama dengan 96 juta. Dan perhitungannya pembayaran pajak itu per apa? Ya mari kita lihat lebih dalam dan mohon studi kiranya teman-teman juga sama-sama saling membuka terkait hal ini, entah via media sosial, entah via Google ataupun teman-teman yang memang bekerja di bagian pajak atau yang mengerti pajak gitu. Dan contoh barang atau jasa non mewah, harga jual sembako olahan misalkan 50 juta, nilai lainnya kan 11 atau 12% tadi. Dikali 50 juta sama dengan 45,83 juta. PPN-nya 12%. Akhirnya PPN yang harus dibayar adalah 5,5 juta. Ini banyak banget teman-teman. Lalu ada masa transisi antara tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025 bahwa DPP itu menggunakan nilai lain 11 atau 12 dari harga jual. Sedangkan itu tadi barang yang mewah. Kalau yang barang atau jasa non mewah tidak terpengaruh oleh masa transisi. Mungkin bisa tidak dikenakan 12%-nya. Masa transisi ini. Dan setelah masa transisi, mulai 1 Februari 2025, barang mewah itu DPP menggunakan harga jual penuh, sedangkan barang atau jasa non mewah tetap mengikuti ketentuan awal, yakni DPP menggunakan nilai lain. Dan di sini ada informasi pengecualian teman-teman. Dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP atau pengusaha kena pajak tertentu yang menggunakan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu yang diatur dalam peraturan itu sendiri. Dan di sini kategori barang mewah adalah selain kendaraan bermotor sesuai PMK -15 PMK-03 2023 dan kendaraan bermotor sesuai 42 PMK-110 2022. Teman-teman bisa search juga di media sosial terkait rangkuman barang mewah, kategori barang mewah ataupun barang atau jasa non mewah. Gitu teman-teman. Lalu di sini juga kita ada nilai PPN terutang tetap sama. Ini juga dari temanku. Dia dapat dari Direktorat Jenderal. Jadi pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian dasar pengenaan pajak atau DPP yang dari tadi aku sebutin untuk menghitung PPN di tahun 2025. Sehingga nilai PPN terutang yang harus dibayar masyarakat itu tetap sama. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang rangkuman tadi teman-teman. Jadi kayak pembelian selain kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermotor. Dan tadi pembahasan terkait ekspor dan impornya. Di sini juga ada ikhtisar dari tarif PPN per 1 Januari 2025. Banyak banget ikhtisar yang diinformasikan di sini. Ada kategorinya, ada tarif PPN-nya. Dan tentunya karena ketok palu tarif PPN-nya semua barang mewah atau barang jasa non mewah, kan ketok palunya tarifnya 12% teman-teman. Jadi di sini juga informasinya itu memang 12% semua. Nah, di ikhtisar ini ada 34 kategori dan teman-teman bisa langsung lihat aja di bagian websitenya di pajak, Direktorat Pajak, bagaimana tarif PPN-nya, besaran tertentu atau nilai lainnya, ataupun dasar pengenaan pajak yang tadi harga jualnya impor atau ekspor gitu. Tarif efektifnya juga sama 12% dan ada pencantuman dasar hukum dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri teman-teman. Dan apa ya, kalau kita lihat-lihat gitu ya, di tahun baru ini dengan tentunya presiden yang baru, dengan kebijakan ataupun program-program mereka yang baru, misal kayak makan siang gratis atau makan bergizi gratis, itu kan menjadi kunci dari segala kunci gitu ya, untuk memberikan maslahat masyarakat atau warga negara Indonesia khususnya gitu kan. Tetapi ada hal-hal lain di samping itu yang ternyata kita juga kena PPN 12% tadi. Jadi bukan untuk menyalahkan presidennya atau kebijakannya, tapi ya agak lucu juga gitu teman-teman. Dan kita juga mengutip dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
Nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ruwet kan ya? Dan dalam peraturan menteri itu tentunya menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dan lucunya di awal tahun kemarin itu informasinya, ketok palunya itu di upload di Instagram Ibu Sri Mulyani. Jadi sedikitnya tuh masyarakat bilang, masyarakat kena prank gitu ya. Katanya PPN 12% itu hanya untuk barang mewah saja gitu. Tapi ternyata PPN ini diberlakukan 12% untuk barang atau jasa yang non mewah juga. Dan teman-teman juga banyak banget ya berseliweran. Misal kayak GoFood ataupun pembelian-pembelian yang lain itu sudah ada PPN-nya gitu. Dan real 12%. Teman-teman boleh banget mampir di kolom komentar apakah efektif dan sangat membuat kita miskin PPN 12% ini. Silahkan mampir di kolom komentar, dan kurang dan lebihnya ngaji bris tentang PPN atau mualnya PPN 12% ini, silakan banget, kami sangat membuka kritik dan saran. Tentunya informasi atau ngaji bris ini tidak 100% bisa dibenarkan atau disalahkan semata-mata gitu. Tetapi ini juga menjadi keresahan masyarakat, khususnya kita juga yang standby di media sosial, agar bisa teman-teman lihat gitu ya. Jadi jangan diem-diem aja ya guys. Untuk semua generasi dengan adanya aturan atau kebijakan ini. Kalau emang nggak masalah untuk masyarakat, ngapain dilakukan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah atau misalnya menghilangkan gitu kan? Kan tidak semudah itu. Jadi banyak macam cara agar peraturan-peraturan, program-program atau kebijakan-kebijakan yang memang tidak masalah untuk masyarakat tidak usah direalisasikan atau dilanjutkan gitu ya. Setelah hiruk pikuk prank-prank kebijakan dari pemerintah yang di tahun kemarin yang kayaknya nggak perlu disebutin sih gitu. Dan di awal tahun ketok palu PPN 12% itu tentunya membuat masyarakat miskin menjadi miskin, kaya semakin kaya mungkin gitu ya. Semoga ngaji bris ini bermanfaat. Thank you so much untuk teman-teman yang sudah stay tune dan standby di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Salam perempuan berdaya. Tetaplah menjadi generasi muda untuk Indonesia yang lebih baik, dengan tidak selalu pesimis dan tidak selalu mengiyakan semua kebijakan yang ada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.